Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngobrol. Ngobrol bareng CSN. Obrolan hangat untuk bangsa yang kuat. Nah, kali ini kelompok kita ada tugas untuk menganalisis terkait isu dan tema budaya kerja TU mendukung insan TU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN. Nah, sebelum melakukan analisis isu nih, kita bahas bareng-bareng. Mungkin ada Mas Fatah, ada Mas Adi, Mas Wildan, Mas Fatoni, Mas Haikal, dan Mas Ferdi serta saya. Ini mungkin kita bisa sampaikan, adakah yang teman-teman pernah temukan terkait isu-isu yang berkaitan dengan tema tadi yang bisa kita angkat untuk kita analisis dan kita cari solusinya untuk eh, pekerjaan kita ke depannya atau pelayanan kita ke depannya untuk lebih efektif dan efisien gitu. Mungkin langsung saja yang pertama dari Mas Fatah, ada nggak nih Mas Fatah? Oke, baik Mbak. Terima kasih atas waktunya. Izin ya Mbak ya. Kalau terkait isu terkait budaya kerja di PU ya yang mendukung implementasi literasi digital itu di tempat saya terutama salah satunya itu isu terkait dengan rendahnya partisipasi terkait dengan pelatihan. Nah, di mana tuh kan cukup susah juga ya untuk ikut pelatihan ini tuh ada harus ditandatangani dulu oleh siapa, harus disetujui dulu siapa. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu faktor kenapa untuk ikut pelatihan tuh minatnya berkurang, gitu, hanya sedikit. Dan salah satu hal juga yang menurut saya itu penting terkait dengan isu yaitu di arsiparis. Nah, pengarsipan di kantor saya itu masih menggunakan fisik. Nah, di mana hal ini tuh sampai menghabiskan satu ruangan, Mbak. Satu ruangan habis hanya untuk simpan dokumen. Sedangkan kita yang diperbantukan Mas sampai saat ini masih mendapatkan ruangan, bahkan kadang ada satu meja dipakai untuk dua orang. Kondisinya sampai seperti itu, di mana dokumennya numpuk sampai satu ruangan, tapi pegawainya itu kurang mendapatkan ruang gitu. Mungkin itu sih Mbak isu yang paling kelihatan ya di tempat saya saat ini. Oke, terima kasih Mas Fatah. Jadi tadi yang pertama ada terkait kurangnya minat mengikuti pelatihan dan Betul? digitalisasi terkait arsip ya. Oke, Iya. mungkin nanti kita bisa pertimbangkan untuk kita bahas, untuk kita analisis. Selanjutnya, Mas Adi, silakan. Oke Mbak Vira, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin seperti yang disampaikan Mas Fata tadi ya, teman-teman juga masih belum banyak yang mengikuti pelatihan, terutama yang udah kita ketahui ya, kalau misalnya di PU ini ada namanya sistem club atau ada corporate university, di mana itu kan membantu kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan digital. Tapi masih belum semua orang itu bisa mengakses dan juga memanfaatkan dari platform digital ini, sehingga adanya ketidakseimbangan akses digital antar unit yang menyebabkan integrasi dan kolaborasi internal itu bisa terhambat sehingga budaya belajar berdampak menjadi tidak optimal. Mungkin itu sih Mbak kalau menurut saya. Oke, Mas Adi, memang penting ya untuk kita terus mengupgrade ilmu sebagai bekal kita untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Untuk yang selanjutnya, mungkin dari Mas Bildan. Silakan, Mas. Iya, saya juga sepakat dengan yang disampaikan Mas Fata dan Mas Adi. Tapi kalau dari saya sih lebih apa ya, mengamati terkait website-website yang ada di Kementerian PU nih. Mereka terlalu berfragmentasi kan, banyak banget website ini, website itu, keperluan ini harus masuk website ini. Dan itu apa ya? Menurut saya tidak optimal karena juga performa dari website-website masing-masing itu nggak sama, nggak stabil. Ada yang lebih berat, ada yang sudah optimal dan akhirnya em, karena terlalu banyak website ini jadinya nggak terintegrasi gitu satu sama lain. Ya, membingungkan ini nantinya publik misal mau mencari informasi atau ingin mengakses web tersebut karena memang ada kepentingan ya, ya itulah mungkin dari saya.
Iya, memang kalau sistemnya kalau sudah terintegrasi satu sama lain itu memang sangat memudahkan ya Mas Budi. Dan itu masih sampai sekarang masih menjadi apa PR ya, pekerjaan kita. Oke, selanjutnya mungkin bisa dari Mas Fatoni. Oke, terima kasih Mbak Vira. Mungkin kalau saya kembali ke Mas Adi dan Mas Fata tadi ya terkait pelatihan ya. Kalau saya malah melihat isunya ini, jadi sistem pelatihan itu, pelatihan digital ya terutama itu cenderung ke atau terfokus ke jabatan tertentu. Jadi sementara ASN itu kan kita harus menjunjung semangat ASN ya. Jadi misalkan pelatihan digital seperti web developer atau pelatihan digital UI UX itu malah difokuskan hanya ke perangkat komputer atau pelatihan misalkan kalau di tempat saya itu pelatihan untuk ArcGIS itu hanya difokuskan ke tim teknis. Jadi menurut saya itu bisa jadi apa ya menciptakan jurang kemampuan lah antara ASN yang teknis dan yang umum gitu. Menurut saya sih itu Mbak Vira. Oke, jadi hampir sama ya terkait pelatihan juga. Untuk yang selanjutnya mungkin Mas Haikal bisa disampaikan. Oke, Mbak Vira. Mungkin masih berhubungan sama yang disampaikan sama mas-mas sebelumnya ya. Tapi kalau aku lebih fokus ke kesenjangan literasi digital antar generasi gitu di kantor. Contohnya itu mungkin di kantor saya, ASN senior itu umumnya lebih terbiasa kayak kerja manual. Sementara kayak saya atau ASN yang muda lainnya itu lebih cepat mengadopsi ke digital gitu. Mungkin ini ada pengaruhnya juga kayak macam keinginan untuk ASN senior untuk ikut pelatihan tadi yang udah dijelasin. Terus ditambah lagi itu akses pelatihannya ini kan belum merata ya, khususnya di daerah. Saya juga kebetulan di daerah. Jadi dampaknya itu terhadap kinerja itu ada kayak kesenjangan, terus bottleneck ada cuman keahlian tertentu itu cuma dipunyai oleh satu individu gitu. Jadi kalau individu itu nggak ada, udah kantor bisa aja kayak nggak jalan gitu. Jadi kualitas layanan publik antar wilayah itu jadi tidak seragam dan nggak jalan gitu. Mungkin itu saja, Mbak Fira. Ya, terima kasih Mas Haikal. Memang terkadang alasan kita untuk seseorang mengandalkan hanya satu orang itu biasanya karena keterbatasan waktu ataupun sibuknya pekerjaan ya. Terus yang selanjutnya nih, yang terakhir mungkin dari Mas Ferdi, silakan. Oke, baik Mbak Vira, terima kasih kesempatannya. Kalau dari aku sendiri ya, yang aku temukan isu di wilayah kerjaku, ataupun sebenarnya isu ini juga relate sih di mungkin banyak unit kerja lainnya. Mungkin merata ya, yaitu kurangnya pemanfaat email corporate untuk komunikasi resmi, untuk hubungannya keperluan kerja. Padahal kalau kita berkomunikasi di luar forum yang disediakan oleh PU yang resmi, pasti bakalan banyak resiko-resiko yang ada, kayak misalkan untuk keamanan datanya sendiri, terus juga pengarsipan digitalnya juga lebih berantakan karena datanya tercecer-cecer, dan sebenarnya kan kalau kita tidak menggunakan platform yang disediakan oleh PU, itu kan juga kita secara nggak langsung juga menyia-nyiakan anggaran, terus juga merupakan bentuk ini ya, tindakan lemah tertib administrasi ya, karena kita nggak menggunakan email corporate itu. Terus eh, kita juga kurang lah akuntabilitasnya kalau misalnya kita itu menggunakan platform yang nggak resmi, di mana kita ini sebagai ASN harusnya mendukung transformasi digital dan juga memanfaatkan platform resmi tadi itu sebagai media kerja. Dan juga budaya kerja digital juga belum konsisten buat mendukung ASN yang adaptif dan juga transparan. Kalau dari aku itu sih Mbak. Oke Mas Ferdi, terima kasih. Ya benar, memang email ini krusial banget ya kalau misalkan kita melanjutkan diskusi atau komunikasi melalui yang sudah disediakan oleh perusahaan ketika orang tersebut misalkan sudah pensiun atau sudah tidak bekerja
lagi di instansi yang sama dengan kita, otomatis orang tersebut kan tidak ada hak untuk mengakses email tersebut tadi kan. Sedangkan kita misalkan butuh historinya nih, nah kita kan masih bisa ada akses gitu. Tapi kalau kita misalkan komunikasinya di luar itu, nah kita kan nggak ada akses, misalkan ada histori yang harus dicari kan kita susah. Itu juga, itu sangat penting sekali sih. Baik, ini tadi kita sudah dapat isu-isu terkait digitalisasi, terkait pelatihan, ya intinya sama ya, entah itu email ataupun eh, pengarsipan, digitalisasi, intinya terkait digitalisasi dan juga upgrade diri. Nah, ini nanti kita akan pilih lagi, kita pilih 3 isu yang akan kita paparkan, kemudian kita akan gunakan metode UFG untuk tapisan isu yang kita akan jadikan hot issue dan kita berikan saran atau solusi dari kelompok kita. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjutkan dalam bentuk paparan. Terima kasih untuk teman-teman ketiga. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Waalaikumsalam.